Haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Bersyukur kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Berkati setiap kami yang ada di gereja Tuhan. Berkati setiap kami ada di rumah Tuhan yang menonton bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama kami Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami mau serahkan semua Tuhan. Kami yang melayani Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Berkati juga sebentar hamba-Mu Tuhan. Membawakan kebenaran firman-Mu. Ada kebenaran-Mu di sana Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan jadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Juga bagi setiap kami yang di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Pagi hari ini kita percaya luar biasa. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari lambaikan tangan, katakan haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, Tuhan yang Bapa. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan, karena kita tahu pemeliharaan Tuhan yang besar. Sampai kita ada sebagaimana kita ada pagi ini, tak dapat kita balas selain kita datang naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami mau masuk. Haleluya Yesus.
Engkau selalu memberkati kami. Amin. Kasih salam corona dulu satu sama lain. Salam corona, oh salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, silakan duduk. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maafkan. Kalau begitu kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan menjalani hidup ini, tapi karena kekuatan yang daripada. Haleluya Yesus. Mari jemaat angkat pujian ini. Ku
Di situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa kami mau tetap mencari Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah pengharapan kami, dan pengharapan kami tidak mengecewakan. Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu menolong kami. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kebenaran firman-Mu dinyatakan, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan ajaib, sehingga firman-Mu ini juga menjadi remah dalam hidup kami. Kami bukan menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, bisa senyum satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa di rumah Tuhan selalu penuh dengan sukacita. Di rumah Tuhan selalu ada kemenangan. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara dimanapun saudara juga mengikuti ibadah ini, dimanapun engkau berada, 2-3 orang kita berkumpul, Tuhan hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadaku. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ayat yang ke-4. Ia membelah juga kayu. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah bagaimana Abraham mengalami pengujian dari Tuhan ini ketika dia membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam bangsa Israel sampai hari ini, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Akedah Ishak. Akedah, sebuah pengikatan di mana Ishak terikat dan dipersembahkan di atas altar. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi berdoa setiap pagi untuk akedah Ishak ini, pengikatan Ishak ini yang akan dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Dan bukan hanya doa setiap pagi, dan biasanya di setiap tahun baru orang Yahudi yang biasa disebut dengan tahun baru Rosh Hashanah, mereka juga tetap mendoakan tentang akedah Ishak ini, pengikatan Ishak ini. Saking maknanya yang luar biasa, dan hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya, walaupun sebenarnya awalnya Abraham tidak tahu bahwa ini adalah sebuah ujian bagi Abraham, tetapi kemudian dia tetap membawa Ishak pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, ke daerah Moria, tanah Moria. Dan di tanah itu ada salah satu gunung yang Tuhan akan tunjukkan, di mana Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, hal yang pertama ketika kita berbicara tentang kekristenan, kita berbicara tentang sebuah willingness, kerelaan mengikut Tuhan.
Bagaimana kita mengikut Tuhan butuh sebuah kerelaan hati untuk taat sepenuhnya pada Tuhan. Walaupun seringkali firman yang disampaikan, firman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Sama seperti pada waktu Tuhan berkata kepada Ishak, waktu itu dia ada di Gerar di negeri orang Filistin, terjadi kelaparan di daerah itu. Dan kemudian Ishak berencana untuk pergi ke Mesir karena dia harus memikirkan istri dan anak-anaknya, dia harus memikirkan keluarganya. Kalau saya tinggal di daerah ini, kami akan kelaparan. Dan kalau kami kelaparan, kami terancam pada kematian. Kami akan tinggalkan Mesir. Tetapi kemudian ada suara Tuhan, Ishak, jangan tinggalkan negeri ini. Yang benar aja Tuhan, perintah ini aneh. Jangan tinggalkan negeri ini, aku akan memberkati kamu. Di tengah-tengah kelaparan, saudara. Dan firman Tuhan katakan di Kejadian pasal 26, akhirnya di tengah-tengah kelaparan itu, di tengah-tengah kekeringan itu, Ishak menabur. Mustahil memang mau dapat dari mana itu benih dan air. Tetapi justru Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat. Dia semakin diberkati sehingga semakin kaya, firman Tuhan katakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali memang firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan perkara-perkara yang secara daging ini. Tuhan, bagaimana mungkin? Apalagi kalau firman Tuhan katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Ya Tuhan. Apalagi ketika firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lebih parah lagi, saudara. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itulah sebabnya ketika kita mengikut Tuhan, dibutuhkan sebuah kerelaan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Disinyalir kurang lebih waktu itu Ishak berumur 20 tahun. Mungkin bisa lebih, ada yang bilang bisa sampai 27 tahun. Berarti Ishak itu sudah besar, saudara. Artinya selama berapa belasan tahun Abraham sudah berada di zona nyaman. Karena Ishak, bagi Abraham, Ishak ini sebuah mujizat. Ishak adalah sebuah jawaban doa. Ishak adalah sebuah harapan yang terkabulkan. Dia sudah berada di dalam zona nyaman bersama dengan istrinya Sarah dan anaknya Ishak ini yang sekian tahun, 25 tahun mereka menantikan Ishak, dan kemudian Ishak hadir. Mereka bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya Ishak semakin besar. Tetapi saat mereka berada dalam situasi yang indah itu, situasi yang bahagia dalam tanda kutip, tiba-tiba datanglah firman Tuhan dan sangat mengusik keluarga ini, saudara, ketika Tuhan berkata, persembahkan Ishak anak. Tuhan mau telepon, Ishak ini mujizatmu Tuhan. Ishak ini Tuhan, ini jawaban doa kami berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian Tuhan mau meminta. Tapi ketika Abraham mendengarkan firman ini, firman Tuhan katakan bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun. Dia bawa Ishak anaknya dan bujaknya. Sebuah kerelaan untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan zona nyaman. Seringkali, saudara, ketika kita berada dalam zona nyaman, iman kita nggak bergerak. Karena kita sudah berada dalam suasana ini indah, enak, saudara. Dan rupanya Tuhan tidak menginginkan seperti ini. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi kepada Abraham, di mana level hidupnya harus semakin naik, level imannya semakin naik. Dan kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22-23, ketika firman Tuhan katakan Abraham mempersembahkan Ishak ini, Tuhan melihat imannya Abraham. Kemudian firman Tuhan katakan percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya itu sebagai suatu kebenaran. Dan kemudian Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Abraham itu bukan hanya bapak orang percaya. Ketika dia mempersembahkan Ishak, Yakobus pasal 22
pasal 2 ayat 22-23 itu mengungkapkan bahwa setelah dia mempersembahkan Ishak, levelnya Abraham itu naik. Dia hanya bukan bapak orang percaya, tetapi dia juga adalah sahabat Allah. Di warta ada saya kasih masuk saudara. Ada seorang raja, dia mendapat hadiah 2 anak elang, masih kecil. Dan akhirnya raja ini mengambil salah seorang yang ahli pelatih elang lah, untuk mengajar anak-anak elang ini supaya bisa terbang. Dan akhirnya pelatih elang ini melatih kedua anak elang ini milik raja ini. Dan akhirnya suatu waktu terbanglah satu elang itu, anak itu bisa terbang. Tapi satu ini, yang satunya lagi sudah dilatih, nggak bisa terbang, saudara. Pelatih kasih tahu raja, satu anak elang raja sudah bisa terbang, tapi satu nggak bisa terbang. Saya nggak bisa tahu bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya raja memanggil ahli elang, bagaimana supaya melatih anak elang yang satu ini supaya bisa terbang. Dan anak elang ini sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi anak elang ini tidak ada yang bisa membuat anak elang ini terbang. Raja sudah mulai putus asa, dan suatu saat ketika dia keluar, dia ketemu seorang petani. Dan raja ini kasih tahu kepada petani itu bahwa dia punya anak elang tapi tidak bisa terbang. Bisa nggak petani ini tolong anak elang ini? Petani ini menyanggupi, oke, saya bisa. Esoknya anak elang ini sudah bisa langsung terbang, saudara. Raja kaget. Dia berkata sama petani ini, saya sudah memanggil ahli elang untuk mengajar anak elang ini bisa terbang, dan berhari-hari beberapa waktu lamanya anak elang ini tidak bisa terbang. Kamu hanya 1 hari saja anak elang ini bisa terbang. Bagaimana caramu supaya anak elang ini bisa terbang? Petani ini berkata kepada raja, sederhana tuanku. Jadi tempat dahan di mana elang ini bertengger, saya ambil kapak, saya potong itu dahan pohon itu di mana dia bertengger, di mana dia merasa nyaman, saya potong itu sampai dahan itu patah jatuh, dan elang ini tidak ada tempat lagi untuk bertengger. Dan mau tidak mau dia harus terbang. Dan betul saudara, ketika dahannya ini dipotong, elang ini tidak punya tempat untuk pijakan. Akhirnya anak elang ini terbang, karena memang anak elang ini diciptakan untuk terbang, bukan hanya untuk bertengger. Kenapa? Karena sudah nyaman. Untuk beberapa waktu lamanya keluarga Abraham berada dalam situasi seperti ini. Terakhir kisah bagaimana Ishak dengan digantungkan sama si Ismail, saudara. Nah, setelah kisah seperti tidak ada lagi kisah tentang mereka. Berarti Abraham keluarga sudah enak nih, sudah enaknya. Tapi akhirnya zona nyamannya Abraham dibongkar sama Tuhan. Ketika Tuhan memotong dahan itu, dan mau tidak mau Abraham harus keluar dari rumah. Dia bawa anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi hari-hari ini sebenarnya membuat kita tidak nyaman. Bahkan beberapa waktu lamanya kita tidak ibadah di gereja. Tetapi sekarang kita memulai, saudara, ibadah. Dan bagaimana kita belajar juga di dalam situasi yang tanda kutip tidak nyaman ini secara manusia, saudara, bahkan mungkin juga secara rohani. Bagaimana kita tetap setia mencari Tuhan, baik di rumah maupun di gereja, di rumah Tuhan. Bagaimana situasi yang tidak nyaman ini, kita tetap terbang, hidup kita tetap naik. Gereja juga sedang dibongkar oleh Tuhan. Zona nyaman gereja dibongkar oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, saudara, zona nyamannya dibongkar oleh Tuhan. Mau tidak mau pun
Hari-hari ini kami harus mengandalkan lutut, berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak ada lagi istilah gereja besar dan sebagainya. Saudara nyaman dihantam oleh Tuhan. Dan dalam situasi ini gereja harus bangkit. Gereja semakin dimurnikan, gereja semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi secara khusus kita keluarga demi keluarga, bagaimana kita tetap setia mencari Tuhan, tapi dengan sebuah kerelaan hati. Yang percaya katakan amin. Kerelaan untuk mengikut Tuhan, kerelaan untuk mencari Tuhan. Walaupun secara daging ini situasi kurang bagus, zona nyaman kita dibongkar semuanya. Dan mau tidak mau saudara, sikap hidup kita juga mau tidak mau kita lebih lagi kepada Tuhan, lebih dalam lagi kerelaan hati, kesungguhan kita, iman kita, doa-doa kita. Mau tidak mau kita dipaksa oleh Tuhan untuk lebih cinta Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena nanti saudara, setelah ini akan ada yang namanya akhir zaman, disebut dengan kesusahan besar. Dan ini belum kesusahan besar, saudara. Dan saya berdoa sebelum itu terjadi, ya Tuhan Yesus sudah datang. Tapi paling tidak iman kita sudah dilatih oleh Tuhan. Dan paling tidak nanti kita semuanya disebut dengan sahabat-sahabat Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, sahabat-sahabat Tuhan. Dengan sebuah kerelaan kita terus mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan. Setelah 3 hari perjalanan, cukup jauh. Jadi dari ini Abraham dari Beersheba ke Tanah Moriah di sekitar Gurun Negev, saudara. Kalau kita lihat peta itu kurang lebih 70 km. 3 hari cukup jauh. Dan kemudian kelihatanlah, firman Tuhan katakan, kelihatanlah tempat itu dari jauh. Moriah dalam bahasa Ibrani berarti roeh. Roeh artinya Tuhan akan terlihat. Setelah 3 hari perjalanan, jadi sebelumnya memang Abraham belum pernah ke daerah itu. Roeh, terlihatlah daerah itu. Tuhan terlihat. Dan dia masuk ke daerah Moriah dan dia naik ke atas salah satu gunung yang ditunjuk oleh Tuhan, dan kemudian dia persembahkan Ishak di sana. Dan kemudian adalah ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak, suara Tuhan nyata. Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat imanmu. Engkau lebih takut akan aku, dan kau melakukan segalanya untuk aku. Wow, saudara. Dan kemudian tidak lama Abraham menoleh pandangannya ke belakang dan dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Dan akhirnya Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menamai gunung itu Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah yang menggantikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika sebuah kerelaan hati kita dalam mengikut Tuhan, percayalah akan ada intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan terlihat di dalam hidupmu, Tuhan terlihat di dalam rumah tanggamu, Tuhan terlihat di dalam usaha pekerjaanmu, walaupun situasi-situasi ini agak susah secara ekonomi, tetapi saudara akan melihat Tuhan, intervensi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya nggak tahu kenapa Abraham awalnya tidak bisa melihat domba yang ada di belakangnya. Bukankah cuma mereka berdua saat itu, dia dengan anaknya? Tetapi kemudian ketika ada suara Abraham, jangan apa-apakan anak itu, tiba-tiba dia bisa melihat domba yang ada di belakang itu. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saya berdoa di dalam situasi-situasi seperti ini, saudara,
Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan mengintervensi hidupmu, ketika Tuhan melihat harapanmu, imanmu, kerelaanmu selalu mencari Tuhan, kerelaan hati untuk mengikut Tuhan, kerelaan hati untuk melayani Tuhan, ada intervensi Tuhan. Tuhan menyediakan. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, saya berdoa hari-hari ini kepada seluruh jemaat. Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Bahkan lebih daripada itu, ada pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan kita. Pemulihan-pemulihan di dalam keluarga, pemulihan-pemulihan di dalam pelayanan, pemulihan di dalam gereja. Bahkan secara pribadi ada intervensi Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan terlihat di dalamnya. Moria, roeh, Tuhan terlihat. Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa seperti itu, saudara. Justru dalam situasi seperti ini, Tuhan semakin nampak dalam hidupmu. Tuhan semakin nyata di dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana Tuhan mengintervensi hidup kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah situasi sulit. Tuhan tetap Yehova Jireh di situ. Tuhan menyediakan. Tuhan tetap memberkati kita, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kenapa? Tuhan terlihat di dalam hidup kita. Tuhan nyata, saudara. Mungkin sebelumnya memang kadang-kadang kita berdoa, Tuhan mana Tuhan? Tapi biasanya dalam situasi-situasi seperti ini, ketika zona nyaman kita dibongkar oleh Tuhan, ketika dulu segala sesuatu kelihatannya nyaman, kelihatannya indah, berjalan dengan luar biasa, tetapi sekarang ibadah pun kita tidak seperti biasanya, namanya ini normal, saudara. Tapi kita tetap setia mencari Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Akhirnya sudah, karena memang situasi dunia ini sudah, aduh gimana ini? Dulu kita begitu enak, kita merasa nyaman dalam suasana sebelumnya, saudara. Tapi masuk dalam situasi seperti ini, mau tidak mau, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, itu kesukaanku. Akhirnya gak ada jalan lain, saudara. Di mana kita mencari Tuhan, itulah tempat kesukaan kita, kesenangan kita yang sebelumnya daging kita gak suka. Dan saya berdoa sekali lagi hari ini, kita mengalami moria dalam hidup kita. Roeh, Tuhan terlihat dalam hidup. Tuhan terlihat di dalam rumah tangga, usahamu, atau apapun yang kau lakukan. Ada pemulihan Tuhan di situ, ada mujizat Tuhan di situ, ada jawaban Tuhan di situ. Dan yang terakhir, saudara, moria juga itu artinya yoreh, ibadah, sebuah tempat pengajaran. Kalau kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 3, kita buka sebentar, saudara. 2 Tawarik pasal 3 ayat 1. 2 Tawarik pasal 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengerikan Onan orang Yebus itu. Saudara tahu, rupanya akhirnya Gunung Moria itu setelah sekian ratus tahun, dari zamannya Abraham, yang Gunung Moria awalnya tidak ada apa-apa, akhirnya di daerah Moria itu juga Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu di Moria, Yoreh, tempat bait Allah.
tempat di mana pengajaran, tempat di mana firman Taurat waktu zamannya Salomo itu diberitakan hari demi hari. Dan akhirnya pun juga Yerusalem menjadi tujuan terakhir Tuhan ketika Yesus diutus ke dunia ini. Ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku juga harus ke Yerusalem. Murid-muridnya sama seperti kayak model Abraham, Ishak, murid-murid, oh Tuhan jangan, karena memang Yesus sudah seperti kayak Ishak yang harus memang dibawa ke sana. Jadi Bukit Golgota itu masih bagian dari Bukit Moria, saudara, tempat Yesus disalibkan, dipersembahkan. Baik Allah, pengajaran firman. Yang terakhir, saudara, biarlah Moria itu bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah baik Allah. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hidupmu itu adalah baik Allah, di mana saja pengajaran firman Tuhan itu dinyatakan, kebenaran firman Tuhan diberitakan. Oh, hari-hari ini saudara, banyak pengajaran dan kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan, iman kita bisa goncang, saudara. Bahkan hari terakhir pun Yesus katakan bahwa akan ada Mesias palsu, bahkan antikris nanti yang akan muncul setelah ini itu bisa mengadakan mujizat. Kalau kita tidak menggunakan baik Allah ini, hidup kita menjadi tempat di mana firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara, memang penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan itu, Kejadian sampai Wahyu. Saudara baca, kalau saudara baca tiap hari, ada cuma satu pasal oke, 2 pasal oke, 3 pasal oke, baca tuh saudara. Renungkan firman Tuhan itu baik Allah. Memang di mana pengajaran firman itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Yesus sudah sering katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi yang jauh lebih penting lagi, jauh lebih penting daripada kita belajar dan menguasai firman, yaitu ketika hidup kita dikuasai oleh firman. Itu saja, saudara. Jangan sampai kita belajar firman, kita kuasai firman dari perjanjian lama, Kejadian sampai perjanjian baru, Wahyu, tetapi kita nggak dikuasai firman. Akhirnya, ya ini saudara, akhirnya terjadi debatan teologi yang tidak akan ada habisnya, kekasih Tuhan. Karena semakin kita belajar, sama seperti Salomo katakan di pengkhotbah itu, semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatunya memang akan mendatangkan kepada kayak capek gitu loh. Tapi intinya, akhir dari segala sesuatu takutlah akan Tuhan. Ketika Salomo katakan akhir dari segala sesuatu, ketika Salomo katakan sudah belajar, bahas semua buku itu semua saya sudah baca. Tapi akhir dari segala sesuatu takut akan Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Hidupku mengenapi firman-Mu. Itu yang penting, saudara. Kita renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tapi jauh lebih penting lagi firman itu menguasai hidup kita, sehingga kita belajar berjalan dari ketaatan kepada ketaatan. Yang pentingnya takut akan Tuhan. Luar biasa. Saudara, kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, tetapi mari hal yang terakhir, belajar renungkan firman Tuhan. Biarlah itu, baik Allah itu terus saudara isi dengan firman, dan kita dikuasai oleh firman. Ikut Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya ketaatan akan mendatangkan mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih Bapak.
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian dan syukur, pujian dan syukur kepada Tuhan. Dengan sebuah kerelaan hati, kami sadar Tuhan, kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Sangat hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kami tahu Tuhan, hidupku, hidup kami semua penyembah di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan kita percaya ada intervensi Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyata dalam hidupmu. Tuhan terlihat dalam hidupmu.
Biar Tuhan semakin nyata dalam hidupmu di hari-hari ini. Tuhan semakin terlihat di dalam hidupmu. Dan ada intervensi Tuhan. Ada mujizat dan kesembuhan, pemulihan. Tidak pada pasang. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Firman-Mu datang kepada kami pada hari ini lewat ibadah jemaat Bukit Hermon, mengingatkan kami bahwa kami mau akan belajar seperti Abraham menjadi sahabat daripada Bapa. Dia mau belajar taat, dia mau belajar dengar-dengaran, dia mau segera melakukan apa yang Engkau firmankan. Sehingga Engkau katakan itu adalah satu ukuran kebenaran. Biarlah jemaat Bukit Hermon, kami akan menjadi satu ukuran kebenaran di hadapan Engkau, Bapa. Di masa-masa pandemi corona sedang beraksi, tetapi hidup kami semakin Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan kami tahu Abraham boleh dipulihkan, Abraham boleh diberkati, karena tangan-Mu yang berkuasa itu turun atasnya. Karena ada kebenaran dalam hidup ini. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam roh dan jiwa kami, bukan di dalam pikiran kami, tetapi dalam roh jiwa kami, sehingga Tuhan dia boleh bertumbuh. Karena Engkau adalah roh, maka Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong dalam hidup kami. Kami bertindak Tuhan seperti apa yang Kau ajarkan kami. Itu menjadi kerinduan kami. Tambahkan dan tambahkan iman kami, tambahkan dan tambahkan kesetiaan kami Bapa di hari-hari terakhir ini, dengan tidak merasa takut apapun juga, karena Engkau ada menyertai kami seperti Engkau menyertai Abraham. Engkau menyediakan semua apa yang menjadi keperluan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati jemaat-Mu Bapa, menjadi doa kami. Kami yang datang sehat, kami kembali akan lebih sehat. Ya, kami tidak perlu takut karena Engkau menyertai kami. Inilah doa syukur kami. Berkati hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan tetap setia di dalam masa-masa ini. Biar kami tetap berlomba-lomba. Kami tahu peristiwa corona ini adalah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan kedua kali telah dekat sekali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kita yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu.
Haleluya Tuhan, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari persiapkan persembahanmu. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini, sampai detik ini. Bagaimana kami masih merasakan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya itu dan kami percaya. Dan kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu. Seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan sama-sama memberkati kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Persembahan di depan sampai kita angkat pujian. Yang mau mengembalikan perluluhan.
akhir ibadah ini kami percaya ada intervensi Tuhan dalam hidup kami, ibadah kami. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari demi hari kami semakin disempurnakan Tuhan. Dan Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kami. Tuhan semakin nyata di dalam pekerjaan usaha kami. Tuhan semakin nyata di dalam keluarga kami. Ada intervensi Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami, kebenaran-Mu, persembahan-persembahan umat-Mu, persepuluhan-persepuluhannya dikembalikan kepadamu. Semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Berkati bangsa kami Tuhan. Jamah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari virus corona ini. Lepaskanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pulihkanlah bangsa kami juga dari ekonomi Tuhan. Pulihkan sehingga ekonomi bangsa kami semakin naik dan tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kota Makassar diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kota ini aman, kota ini sejahtera. Grafik COVID-19 akan semakin menurun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin kota kami, pemimpin-pemimpin daerah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam rumah-Mu. Anak-anak-Mu yang juga mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan kami semakin berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kami dilindungi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan nyata. Keluar masuk kami Tuhan. Oh, lindungi kami dari segala kuasa-kuasa gelap, bahkan dari virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tangan. Terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.